Di kolom komentar YouTube itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Ahqaf. Berapa minimal umurnya untuk masuk ke Ahqaf? Kalau masalah umur untuk masuk ke Al-Ahqaf ini, itu yang penting udah punya ijazah SMA atau aliyah atau yang setara. Nah, kalau misalnya udah punya ijazah itu, walaupun umurnya 17 tahun itu bisa berangkat. Jadi nggak ada umur maksimal, umur minimal. Adanya kalau punya ijazah SMA atau yang setara itu bisa berangkat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, persyaratan yang rinci apa aja? Nah, ijazah untuk pendaftaran nanti di Cirebon, dan ya dasar nanti ketika udah daftar pakai ijazah, terus surat rekomendasi dari lembaganya. Nanti ketika udah diterima berkasnya, habis itu nanti ada waktu untuk ujian seleksi apakah diterima untuk masuk ke Ahqaf apa enggak. Nah, kalau dalam seleksi ujian tersebut itu diujikan tentang beberapa ilmu dasar agama seperti contohnya nahwu, fikih dan sebagainya. Terus pertanyaan yang ketiga, Ahqaf itu khusus untuk laki-laki atau ada untuk perempuannya? Kuliah Al-Ahqaf ini itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Nah, lokasi yang laki-laki itu tahun pertama dilokasikan di Mukalla, ibu kota Hadramut. Nanti tahun kedua sampai setelahnya sampai lulus di kota Tarim. Adapun yang perempuan itu kuliahnya di Mukalla selama 4 tahun. Pertanyaan selanjutnya, Ahqaf dan Madinah bagus mana? Kalau masalah bagus nggak bagusnya tentang universitas itu kita nggak bisa menilai mana yang bagus mana yang jelek. Cuman semua itu tergantung ke diri masing-masing kita. Mau di Indonesia, mau di Ahqaf, mau di Madinah. Kalau misalnya kok diri kita itu malas-malas, nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau ini itu, ya sama aja ya. Semua itu tergantung ke dirinya masing-masing. Apa biaya kuliah masuk tanpa beasiswa? Nah, Ahqaf ini kalau masalah beasiswa dan tidak beasiswanya itu gimana ya? Nggak bisa dibilang beasiswa, nggak bisa dibilang nggak beasiswa. Nah, yang saya tahu Ahqaf ini nanti ketika kita sudah daftar, habis itu diuji seleksi, kemudian kalau diterima, itu setiap peserta yang mau masuk ke Ahqaf, calon mahasiswa yang masuk ke Ahqaf itu diharuskan membayar. Pas tahun saya berangkat tahun 2019 itu dibebani berangkat tahun 2019 itu dibebani $3.000. Nah, baru kemarin itu datang mahasiswa Al-Ahqaf baru yang baru berangkat kemarin, belum lama, belum seminggu, itu mereka bayarnya dibebani $4.000. Jadi kalau bilang beasiswa ya enggak, kalau dibilang enggak beasiswa ya enggak. Soalnya hidup di Yaman itu mahal banget. Belum asramanya, kita sudah dikasih asrama, bayar $3.000 tuh udah dikasih asrama, udah dikasih pembelajaran yang bagus, ya puas lah dengan kita bayar segitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau mau masuk apa harus bisa bahasa Arab? Mau masuk Ahqaf nggak bisa bahasa Arab, tapi nanti masuknya itu bukan ke Al-Ahqaf, tapi ada tahun pertama namanya Markas Lughah Arabiyah, dan ini itu bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab. Contohnya nanti di situ tuh dalam 1 tahun di Markas Lughah itu diajarin tentang bahasa Arab, cara bahasa Arab, sambil langsung praktek di lingkungan orang-orang Arab. Bisa juga. Nah, tapi kalau misalnya mau masuk ke Ahqaf itu ya harus bisa bahasa Arab, soalnya toh misalnya nggak bisa bahasa Arab tuh nanti sayangnya pas udah nyampe di Yaman, pas udah diajar sama dosen-dosen itu, semua dosen nggak ada yang menjelaskan pakai bahasa selain bahasa Arab, nggak ada yang jelasin pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia apalagi.
semua itu pakai bahasa Arab. Lah misalnya kok nggak paham bahasa Arab, datang ke kelas, datang ke kampus, tapi kok nggak paham apa yang diomongin ustadz, apa yang diomongin dosen, kan sayang. Jadi minimal kuatin dulu bahasa Arabnya, lebih baik kuatin dulu bahasa Arabnya, baru nanti masuk ke Al-Ahqaf. Karena yang membedakan kuliah di Ahqaf sama belajar di Indonesia tuh ya bahasa Arab. Kita jadi paham dengan bahasa Arab, paham apa yang diucapin sama ustadz. Pertanyaan selanjutnya, jurusan di Ahqaf apa aja? Jurusan di Al-Ahqaf ada 5. Yang pertama, Dirasah Islamiyah. Kedua, jurusan Al-Quran, ilmu Quran. Terus nah 2 ini, Al-Quran dan Dirasah Islamiyah itu ada di Mukalla. Jadi selama kuliah itu di Mukalla doang, di Ibu Kota Hadramut, dan tidak sampai ke Tarim. Nah, selain 2 ini ada lagi jurusan Syariah, usul Syariah, habis itu Syariah wal Qanun, sama jurusan ilmu hadis. Nah, 3-tiganya ini itu tahun pertama semuanya di Kota Mukalla. Tapi setelah tahun pertama itu mereka semua pindah ke Kota Tarim, melanjutkan di Kota Tarim. Nah, ini untuk yang laki-laki ada 5 jurusan. Nah, adapun perempuan itu setahu saya cuman ada 1 jurusan, yaitu Dirasah Islamiyah. Dan perempuan yang sudah saya katakan itu semua kuliahnya, kampusnya, asramanya ada di Kota Mukalla. Nah, pertanyaan selanjutnya, syarat untuk lulus kuliah S1 apakah harus hafal 30 juz? Kalau misalnya harus sih nggak harus. Dalam misalnya kamu mau lulus Al-Ahqaf, mau lulus kamu udah masuk ke Al-Ahqaf nih, habis itu mau lulus sampai S1 itu tidak diharuskan untuk hafal 30 juz, tapi nanti pas tahun keempat itu diharuskan hafal 10 juz untuk naik ke tahun kelima. Udah itu doang, nggak ada disyaratkan sama sekali. Beban hafalan tuh tidak ada kecuali 10 juz selama 5 tahun. Terus selanjutnya gelarnya apa? Gelar dalam lulus S1 di Al-Ahqaf ini, yang kan kalau udah masuk kebanyakan kan LC. Nah, yang asli gelarnya, ya gelar lulus untuk Al-Ahqaf ini Baccalaureus atau BSc. Dan sekian dari saya. Kalau misalnya kok suka dan bermanfaat video ini, silakan tombol like. Nah, misalnya nggak suka, silakan tekan tombol unlike. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan taruh di kolom komentar. Insya Allah nanti dijawab lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.